Ada bodi mobilnya. Sebuah mobil minibus tersangkut akar pepohonan usai terseret arus deras air Sungai Bajeman di Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Warga setempat pun bergotong royong mengevakuasi mobil dari dalam sungai. Diketahui pengemudi mobil ini nekat menyeberangi jembatan meski sungai sedang banjir dan berarus deras. Beruntung pengemudi mobil berhasil selamat. Banjir dengan ketinggian hingga 1,5 meter masih melanda wilayah Bangkalan Selatan yang mengakibatkan sejumlah desa di 4 kecamatan terendam usai diguyur hujan deras pada Sabtu sore. Ada satu mobil carry yang tergelincir di Desa Bajeman, Kecamatan Tragah. Di wilayah mana yang paling terdampak? Sementara ini yang sudah kami himpun wilayah yang terdampak parah di Kecamatan Tragah sama Kecamatan Kuanyar. Tapi untuk sementara tidak ada korban maksud? Sementara ini masih belum ada korban. Dua bencana alam yakni banjir dan tanah longsor di Bangkalan, Madura tidak menyebabkan korban jiwa. Sesuai hasil sementara dari pendataan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ibunda Iwayan Agus Wartama, I Gusti Ayu Apriani, seorang pemuda disabilitas yang menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswa di Nusa Tenggara Barat, menyebut pelapor menjebak Agus. Ibunda Agus juga menyebut tidak percaya Agus melakukan tindakan tersebut karena keterbatasan fisiknya. Iwayan Agus Wartama, 21 tahun. Seorang penyandang disabilitas ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Ibu kandung Agus, I Gusti Ayu Apriani, tidak percaya dengan tuduhan tersebut karena selama hidupnya Agus memiliki keterbatasan aktivitas seperti makan dan minum yang harus dibantu. Sementara untuk melepas pakaian saja Agus masih meminta pertolongan orang lain karena keterbatasan fisik. I Gusti Ayu juga menyebut bahwa pelaporlah yang membawa Agus ke tujuan yang tidak sesuai dengan permintaan Agus. Padahal Agus meminta diantar ke kampus. Susah. Ibu, kalau antara anak ibu dan juga pelapor ini apakah saling mengenal, Ibu, yang Ibu ketahui? Tidak dia kenal, Pak. Dia cuma minta tolong, mau minta diantar ke kampus, begitu. Dia baru kenal di Teras Udayana, baru pertama ketemu, dan namanya pun dia tidak tahu, Pak. Anak saya kan minta tolong biar diantar ke kampus, gitu. Tetapi bukan ke kampus, anak saya dibawa, tetapi dibawa ke homestay itu, begitu, Pak. Dia yang menggonceng anak saya, dia yang membayar hotel, homestay itu, begitu. Dia yang bukain baju, semuanya dia, Pak, begitu. Agus juga mengaku bahwa dirinya tidak mengenal pelapor dan baru pertama kali bertemu di kampus. Agus mengaku hidupnya tidak sempurna. Untuk beraktivitas sehari-hari saja ia kesulitan dan harus meminta bantuan keluarga. Dalam kasus yang menjeratnya ini, Agus meminta bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membantunya melepaskan jerat kasus tersebut. Kan saya memperkosa, sedangkan itu saya kayak gini tidak bisa ngapa-ngapain, buka celana sendiri tidak bisa, buka baju tidak bisa, gitu. Pak Presiden Prabowo yang terhormat, tolong dibantu saya karena saya sedang kaget dan tidak bisa ngapa-ngapain, ini hanya bisa diam aja, gitu. Mohon bagi yang bisa bela Tiang, tolong dibela, gitu. Karena Tiang sangat kaget, Bu, benar sangat hancur, Bu, makanya Tiang sangat tidak bisa kerja, tidak bisa kuliah, tidak bisa kemana-mana, Bu. Sebelumnya, Iwayan Agus Wartama, seorang penyandang disabilitas, ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita. Menurut polisi, peristiwa terjadi di sebuah homestay di wilayah Mataram.
Agus yang bertemu korban di teras Udayana mengajak korban ke lokasi kejadian. Hingga akhirnya korban diperkosa. Kan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Modusnya apa, Bu? Tadi saya sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki, sehingga orang kemudian tergerak. Karena kemudian ada unsur menekan suatu kondisi yang kemudian merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginannya. Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 6 Undang-Undang TPKS. Polisi menegaskan penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Harika Sidi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus mendalami motif pada kasus pembunuhan seorang ayah dan nenek yang diduga dilakukan remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta. Sementara itu saat ini kedua jenazah korban sudah dimakamkan usai dilakukan otopsi. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus remaja berusia 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Olah TKP digelar di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah Sabtu siang. Olah TKP yang digelar merupakan lanjutan dengan menerjunkan tim Inavis. Polisi menyebut telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Sebanyak 5 saksi juga sudah diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Kendati demikian, polisi belum dapat membeberkan motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Polisi pun telah memeriksa urin pelaku dengan hasil negatif narkoba. Sekarang ini sudah diamankan, jadi lagi digali dan minta keterangan mengapa kejadian terjadi. Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam. Sebelumnya, warga perumahan Taman Buana Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh remaja di bawah umur. Dalam peristiwa ini, 2 orang tewas di lokasi kejadian. 2 jenazah korban, yaitu ayah dan nenek pelaku, ditemukan dengan kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan saat ini masih kritis di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai menusuk anggota keluarganya, pelaku sempat melarikan diri hingga akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan. Sementara itu, usai kejadian, 2 jenazah korban pembunuhan anak berusia 14 tahun yang merupakan ayah dan nenek pelaku diotopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Proses otopsi kedua jenazah telah selesai dilaksanakan pada Sabtu siang. Usai proses otopsi rampung, kedua jenazah langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah APW, ayah pelaku, dimakamkan di pemakaman keluarga di Bogor, sedangkan RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di TKP, kami telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Selamat sore, Syahreza, bagaimana suasana terkini di TKP? Ya, baik Diandra dan juga pemirsa, selamat sore. Melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara, pembunuhan dilakukan oleh seorang anak terhadap ayah dan neneknya sendiri di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Memang kami tadi menerima informasi sudah ada olah TKP dan juga telah didatangkan oleh tim Inavis guna mengambil beberapa barang-barang tertentu untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun, Diandra dan juga pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda seperti inilah situasi daripada tempat kejadian perkara, di mana informasi yang kami terima ini bahkan sudah ada garis kepolisian yang masih membentang, dan untuk di atas sana, Diandra dan juga pemirsa, masih ada bercak darah bekas daripada korban yang merupakan ibu daripada ibu, dan ini ada bercak darah yang di bawah juga ada beberapa bercak darah yang menjadi bukti daripada korban yang merupakan ibu sempat mengalami aksi keji daripada anaknya, di mana ini gerbang masih berlumur darah dan tampak bisa disimak oleh Anda, Diandra dan juga pemirsa. Lalu
Tak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, ini garis polisi masih membentang secara lurus dan awak media juga masih menunggu apa saja update menarik daripada suasana di TKP sendiri. Namun bisa dipastikan bahwasanya hari ini dari Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang merupakan anak umur 14 tahun yang merupakan bocah seorang pria, di mana ini masih dilakukan pemeriksaan forensik. Diandra dan juga pemirsa masih berlangsung, dan ini tampaknya pihak Polres masih kesulitan lantaran pihak anak tersebut ini kondisinya secara psikologis masih belum stabil, sehingga masih belum bisa mendalami apa motif yang dilakukan oleh anak tersebut dalam membunuh sang ayahnya dan juga neneknya sendiri hingga menyakiti sang ibunya. Dan untuk diketahui juga, Diandra dan juga pemirsa, mengenai jenazah korban dari pihak ayahnya sendiri sudah dimakamkan di TPU di kawasan Bogor, lalu untuk dari pihak neneknya sendiri sudah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, di mana kedua jenazah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur dan sudah dikonfirmasi disemayamkan pada hari ini, sebelumnya di mana dibawa ke keluarga masing-masing lalu disemayamkan, yang sudah dikonfirmasi pada hari ini. Dan mengenai kondisi ibu korban, Diandra dan juga pemirsa, informasi yang kami terima bahwasanya untuk kondisi sudah membaik, di mana ibu korban dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati, namun hingga saat ini yang bersangkutan belum bisa untuk pulang, masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit tersebut. Dan Diandra dan juga pemirsa, selain mengenai olah TKP, di mana tadi kami melihat ada tim Inafis pada pukul 2:22 waktu Indonesia Barat, kami melihat ada 3 petugas setidaknya masuk ke dalam dan membawa suatu barang yang tampak terlihat seperti kandang untuk hewan sugar glider yang tampaknya tadi dialasi oleh sebuah plastik dan dibawa oleh tim Inafis untuk dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan hanya itu barang yang kami lihat dari tim Inafis sendiri. Namun bisa dipastikan Diandra dan juga pemirsa bahwasanya kondisi daripada ibu korban sudah mulai membaik, namun masih harus diam di Rumah Sakit Fatmawati untuk menjalani perawatan intensif. Diantara dan juga pemirsa, menarik karena kasus ini dilakukan oleh anak 14 tahun di bawah umur, artinya, dan kami mendapatkan informasi soal akan mendapat pendampingan dari pihak Kementerian PPPA terhadap pelaku yang masih berusia 14 tahun ataupun bocah pria, di mana tidak hanya pelaku tersebut, ini sang ibu juga mendapat pendampingan dari Kementerian PPPA begitu. Dan itulah informasi yang bisa kami jabarkan, dan informasi terkait tim Inafis sudah dilakukan olah TKP pada pukul 2:22 waktu Indonesia Barat tadi siang tadi. Sementara itu, Diandra, balik ke Anda. Baik, terima kasih banyak Syahreza Zanski atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.